Jadi hari ini kita di sini, kita tiga nih, Yes. kita ini boleh dikatakan kita ini adalah representatif muda-mudi lah, kan dari gereja kita masing-masing. Betul. Yeah. Karena sudah terang lagi bersuluh. Harry, saya dengan Vongko, kita dari gereja yang berbeza, dari dominasi yang berbeza, Yeah. dan mungkin secara pelayanan youth atau muda-mudi pun berbeza dia punya style, dia punya secara struktur, pembawaan dia mungkin berbeza. Nah, hari ini kita di sini, round table kita di sini, kita mau discuss, kita Round mau table. berbincang pasal keadaan muda-mudi di negara kita, di negara Malaysia. Wow. Ini kali lah. Macam mana nih keadaan muda-mudi? Macam mana keadaan muda-mudi negara kita nih? Okey ke tak okey yuk? Ada yang mau pembuka dimah? Ada yang mau buka statement? Should be the pastor lah. Jangan. Tengok pakaian dia, guys. Saya Nanti belum dulu. Nanti dulu. saya belum boleh move on pakaian dari ini. Semato. Itulah. Buka dulu kamu Rat. Buka dulu. Okey, sila. Pelayanan muda-mudi di Malaysia. Okey. Kamu buka dulu? Oke, saya mulakan. Saya tanya dorang. Saya jawab sendiri. Alright. Oke, pelayanan muda-mudi di Malaysia. Oke, mungkin saya ada backstory sedikit lah. Saya terlibat dalam pelayanan muda-mudi. Saya rasa dari sejak saya umur 11 tahun, 12 tahun begitu. Itu apa namanya? Remaja kah? Remaja kan? Begitu. Pelayanan pertama saya dalam muda-mudi adalah pasal saya jadi apa? Saya jadi bendahari kan? Setiausaha di gereja kami di kampung lah. Oh, okey. Terus Pegang tuh, duit kah? fail. Tapi yang paling saya ingatkan antara semua adalah salah satu yang expose untuk saya juga terlibat dalam pelayanan pujian penyembahan lah melalui pelayanan muda-mudi. Dan dari Sabah, kemudian sampailah saya sambung studi di sini di Semenanjung dan bertemu dengan gereja di sini, gereja lokal, bertemu di sini, dan saya diekspos lagi dengan situasi, dengan keadaan muda-mudi yang berbeza. Karena memang culture shock lah sebenarnya. Karena tidak ada macam begini dulu di kampung. Lain loh. Macam di sini dia lebih agak bebas. Saya rasa lah agak boleh mengekspresikan diri, kita lebih aktif begitu secara memberikan Betul. kita punya idea begitu Pak. Betul. Kalau di kampung dulu, kampung saya lah, agak muda-mudi ini dia macam ada no entry, agak tidak macam ada hal-hal yang kita tidak boleh keluar daripada kepompong tuh. Itu di kampung saya dulu lah. Tidak keluar dari bumbung tuh, dari ceiling tuh. Okey. Jadi di sana-sana sejak paling pun dia punya highlight pelayanan muda-mudi dulu. Kalau di tempat saya dulu itu konferensi muda-mudi PMM lah. PMM SIB Sabak tuh. Itu adalah kira macam inilah top pelayanan muda-mudi kira begitu. Inilah masanya. Saya tidak tahulah kenapa bila kita ada youth gabungan ke atau apa macam event youth lah macam tu. Lain rasanya di Semenanjung, lain rasanya di Sabah Sarawak macam tu. Saya tidak tahu apa benda tu, mungkin tidak apa, tapi saya boleh satu share sedikit di mana ada saya pernah dengar cerita, okey. Apabila di kawasan satu negeri tu, okey. Mereka ada buat youth conference, okey, youth conference. Maksudnya setiap gereja youth semua berkumpul bersama. Lepas tu ada satu daripada gereja ni, okey, dia kata dia mau ke situ macam tu lah, something yang macam mau buat gabungan macam tu ataupun mau bersama-sama dengan youth. Tetapi ada macam pastornya enggak mau mereka tidak mau mereka pergi gabung, yes macam tu. Dia kata
buat saja kita sini cukup saja. Macam contohnya hari Jumaat tu dorang ada youth pertemuan lah di gereja tu. Tapi Jumaat tu ada yang macam event ke macam tu. So sepatutnya semua pergi sana lah kan, macam daerah punya lah tu sebenarnya. Tapi pastinya tidak mau. Dia menghalang dia punya muda-mudi untuk pergi bergabung dengan. Yes. Okey, faham. Yeah. So itu macam wow. Sampai macam tu sekali ya. Apabila kita di sini, saya lihat-lihat di sini macam tidaklah ada isu tu sangat kan saya rasa. Mungkin ada, tapi yang di sana tu yang macam saya terkejut, yang sampai macam tu sekali. Sebab daerah tu tidak besar. Tidak besar. Kecil saja tu, macam tu. Tapi dah sampai macam tu pemikiran mereka. Macam tu. Tiba-tiba Indon saya punya language. Nggak bisa. Begitu. Gue. Tapi saya rasa apa yang kamu cakap tadi tuh, saya rasa dia bukan terjadi di Sabah Sarawak saja. Saya rasa di Semenanjung nih masih ada mentality macam begitu. Masih ada mentality. Sensitif nih. Hati-hati. Terutamanya di dalam kita punya kepimpinan di gereja. Saya tidak mau cakap English ataupun yang lain, tapi di bahasa sendiri masih ada banyak pemikiran atau mentality yang jangan kamu pergi tempat mereka. Jangan kamu pergi gabung-gabung ah. Oke, saya minta maaf kalau ini agak sensitif, tapi saya rasa saya harus cakap. Ini pandangan kita sebagai anak muda lah. Ya. Luahkan. Ayo. Terutamanya macam ada beberapa gereja yang saya tahu yang macam salah satu alasan dia kenapa pastor ataupun pemimpin gereja mereka tidak mau muda-mudi dia join event pelayanan muda-mudi di tempat lain karena mereka takut kalau muda-mudi ini pergi di event ini nanti muda-mudi dia akan wow bestnya tempat nih. Wih nah, dia punya muda-mudi banyak. Wih nah, dia punya lighting smart doh. Wih, saya mau di sinilah. Habis. Nah, jadi mungkin itu yang membuat mentality itu yang membuatkan macam para pemimpin atau mungkin hamba Tuhan tidak mau muda-mudi dia pergi join begitu. Sebab dia takut kehilangan domba. Tiu. Kalau kita lihat lah kan macam mana pelayanan muda-mudi khususnya di Semenanjung lah kan, sebab kita di Semenanjung mas sekarang, kita bukan di Sabah Sarawak. Tapi sebenarnya kalau kita bincang soal konteks lah, konteks pelayanan muda-mudi di Sabah Sarawak maupun di Semenanjung, 3 tempat ini berbeza tau. Saya tahu berbeza karena di tempat saya belajar di Seminari Teologi Malaysia kan ada juga pastor dari Sabah dan juga Sarawak yang yang pergi belajar di situlah. So mereka beritahu dengan saya konteks pelayanan muda-mudi mereka di sana lah sangat berbeza lah begitu. Tetapi di Semenanjung ini kalau kita fokus Semenanjung sebenarnya muda-mudi dia sudah ada idea, sudah ada keterbukaan, sudah ada macam semangat itu enthusiasm untuk melakukan sesuatu begitu untuk gereja mereka, untuk pelayanan mereka, untuk generasi mereka begitu. Tetapi kalau kamu perasan lah kita masih stagnan. Ada tapi tidak banyak, stagnan begitu. Baguskah itu berkara tidak baguskah begitu? Bukan tidak bagus, tapi nampak stagnan lah. Dan saya percaya bahwa dia stagnan sekarang karena baru ada kesadaran, bos. Ya begitu. So ada kesadaran cuma mengambil masa. Dan juga sebab tadi kamu mention kan yang soal ada mentality pemimpin yang maksudnya sini lah yang begitu begini kan, depends on them also. Bagaimana mereka secara terbuka untuk menerima bahwa
kita tengok SIB pula. Sorry. Bukan SIB. Means pelayanan di Semenanjung inilah. So saya terpikir Semenanjung kan, SIB Semenanjung Yalah, gitu. tapi kan Ya. itu kan dalam kamu punya area kan. Iya. Ya. So kalau kita lihat lah pelayanan di Semenanjung ini, jumlah muda-mudi dari Sabah Sarawak, orang asal Chinese and Indian kan mereka pergi English punya. Yes. So kalau kita secara khususnya di bahasa, so selalunya yang yang datang dari Sabah Sarawak dan juga orang asal kan begitu kan. Kuantiti kita tidak banyak. Sikit saja. So kalau kita tidak bergabung, kita tidak bekerja sama, macam mana kita mau ada satu platform yang menunjukkan bahwa muda-mudi itu betul-betul ada suatu platform yang aktif begitu. Sebab bagi saya kita betul-betul perlu bekerja sama. Betul-betul perlu bekerja sama. Tidak kiralah denominasi apa, tetapi bekerja sama the sake of this new generation, next gen lah kita panggilkan, this next gen. Karena ini saya rasa ini panggilan, ini amanat Tuhan buat generasi muda ini untuk bergabung dan untuk ada satu dasar tingkat yang baru untuk kita melihat pelayanan ini untuk masa depan generasi lah begitu. So kalau kamu tanya sekali lagi kepada saya soal bagaimana pelayanan di muda-mudi di Semenanjung ini, good, ada kesadaran, tapi still stagnan karena baru bermula saya rasa. Ya, jadi tetapi walau bagaimanapun saya percaya Tuhan memang memang sudah bekerja. Karena contoh ini konteks di seminari kami lah. Kamu tahu dulu susah tau mau kasih gabung ini pelbagai gereja ini untuk share pendapat mereka begitu kan, untuk terima pendapat bersama. Sekarang berbeza. Why not we discuss apa yang kita boleh setujukan bersama. Wow. Begitu. Wah, maksudnya Tuhan sudah bekerja. Yes. Inilah saya boleh nampak. Oh, gitu ya. Ini saya nampak ini perkara sudah ada buah dia. Amen. So makin lama kita tunggulah, kita taat dan kita sabar dengan macam mana Tuhan bawa ini generasi lah. Tapi please lah, gitu saya cakapkan, support them lah. Saya rasa untuk pelayanan muda-mudi di Malaysia, saya rasa 2024 ni kan, di mana kita ada bawa aura yang 2023 itu ke tahun ini adalah gabungan gereja itu. Yes. Saya rasa itu saya dapat rasa untuk pribadi saya lah, ya. Di mana macam saya dapat rasa gabungan tu sangat kuat tahun ini. Saya rasa bahkan nanti sampai bulan 12 tu kita akan merasakan semua tu gabungan tu. Bahkan event kah ataupun apa-apa kah, pasti gabungan. Salah satunya macam ni. Ya, saya rasa tidak ada, saya rasa mungkin ada lah, tapi ini benda baru bagi saya, podcast bersama teman-teman gereja lain saya tidak kenal pun siapa mereka. Saya just kenal mereka tahun lepas. Sebab itu saya kata aura yang tahun lepas tu di bawah tahun ni bahkan berkembang lagi. Ya, tahun lepas kita 2, tahun ni That's right. 5 tambah 2. Ya. Saya sangat bersyukur karena saya dapat duduk dengan teman-teman di sini. Karena saya rasa ini adalah salah satu manifestation atau satu manifestasi bahwa sudah tiba masanya di negara kita Malaysia. Saya rasa saya pernah cakap ini di mana-mana, saya lupa di mana. Tapi saya rasa sudah tiba masanya untuk kita kasih robohkan ini tembok Jericho nih. Ini tembok dominasi yang selama ini membuatkan kita stuck. Kita stuck di label yang sama. Kita tidak dapat tembus tuh dinding lagi. Karena kita bukan sekat selesa di dalam tuh. Tetapi kita takut untuk keluar. Karena kita semua nih kan, ada sejak kita punya mindset nih Pak. Bukan kita punya pemimpin yang sebelumnya. Ada sejak pemikiran-pemikiran yang, dan saya percaya itu dari si jahat. Dan bahkan itu
bahkan bagi mereka itu sesuatu yang normal. Karena ini kan sudah 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun Bertahun-tahun. punya Yes. punya mindset yang dinormalize. Bahkan mereka tidak sadar sudah yang itu adalah sesuatu yang kita harus berubah begitu. Tapi saya rasa dalam beberapa tahun ini bahkan kita sudah bermulakan dari kecil-kecil untuk kita kasih robohkan ini tembok yang memisahkan kita daripada bersatu kan. Dan kita bersama-sama kita start lah di Klang Valley nih. Kita Yes. start lah di Semenanjung nih. Yes. Untuk kita sebagai gereja-gereja, anak-anak muda, macam mana kita boleh buat sesuatu bersama-sama Ya, begitu. betul. Buat sesuatu bersama untuk kepentingan bersama. Kan sudah pasal ini logo gereja ini, logo pelayanan ini. Kemudian siapa yang ada kepentingan. Kalau boleh kan, sebenarnya saya tidak kisah pun siapa yang ada dapat tuh logo tuh dapat itu nama. Tapi saya rindu yang kalau boleh kan, kita semua dapat berkumpul bersatu, melakukan sesuatu, tapi kita tidak dibatasi dengan itu, begitu Pak. Macam kita buat semua ini kan sebagai satu kita punya deklarasi untuk persiapan revival kita, Pak. Betul. Karena saya agak lucu juga lah, guys, sebab pemimpin cakap pasal revival kan. Tapi dorang tidak sadar itu bahwa salah satu daripada kunci revival itu kan adalah bersatu. Bukan setekat macam siok-siok sendiri begitu, Pak. Tapi selagi kita tidak bersatu, selagi itu saya percaya susah untuk pergerakan itu terjadi, Pak. Karena tanpa ada persatuan yang kukuh, bahkan kalau boleh kan itu persatuan kita tuh kan dia menjadi normalize. Dia bukan sesuatu sudah macam yang apa SOP gereja kamu, apa orang punya SOP? Macam susah betul nih. Tetapi kalau macam what if kan selepas ini, jom kita ibadah menamudi. Itu saja. Itu saja. Let's do it. Begitu. Tidak ada lagi tulis, I don't know lah, mungkin perlu juga lagi kan tulis surat lah. I don't know guys. Ya, tapi I think it's time lah untuk di Semenanjung. Kita start dari kita lah begitu. Untuk kita gabung begitu. Yes. Ya. Slowly lah, but surely. Slowly but surely. Boleh. Penonton pun mari gabung bersama kami. I see. Yes. Oke, Pastor. Yeah. Pula. Mau tukar baju. Wey. Iya. Terus saya pikir kan macam bukan setakat macam kita buat gabungan-gabungan tuh kan, bukan for the sake of event, Mbak. Betul. Tapi benar-benar setiap gereja, setiap anak muda kita ada kerinduan begitu, Pak. Yes. Untuk mau menyembah Tuhan bersama-sama begitu. Despite of our mungkin differences melalui dominasi, liturgi gereja kan, tetapi saya percaya, I think kalau di konteks menamudi, saya rasa kita boleh. Kita boleh buat.